Iya, wes saya jadi Pak Aris ya berarti ya, Bu? Oke, iya siap-siap. Heeh. Ya wes. Ini gimana ceritanya Gale merekam, Bu? Aku udah ngerekam, ini udah direkam dari tadi. Ya, Oh, ya Allah. nggak apa-apa, Sudah emang mulai, Bu? aku latihan tadi dengan Bu Ade. Nah, Oh, iya iya iya, heeh. iya. Iya. Ya udah ya, Bu. Oke. Eh, Bu Esti, selamat malam. Selamat malam, Bu Mus. Iya, terima kasih ya Bu Esti sudah meluangkan waktunya. Kemarin kita sudah janjian mau ketemu ya Bu hari ini ya. Enggak, Bu Mus. Walaupun Tapi kemarin Bu Mus sibuk. Saya jadi takut mau bilang, Bu. iya, sebenarnya bukan sibuk Bu, tapi hanya ada kegiatan yang harus saya lakukan selain mengajar. Jadi lumayan menyita waktu saya. Tapi sekarang saya hadir khusus untuk Bu Esti ini. Ya, Ya, terima kasih gimana banyak, Bu Ibu? Mus, atas Ya, waktunya, Bu Mus. oke. Jadi gini, Ya. Bu, sebenarnya itu saya punya masalah. Mm-mm. Sih mungkin ya, saya rasanya berat lah, Bu. Guys, di Mm-mm. sekolah itu saya kebetulan jadi koordinator untuk ekstrakurikuler. Ya. Tapi permasalahannya di sini tuh ekstrakurikulernya itu belum, menurut saya belum terlalu mengakomodir kebutuhan anak. Karena masih Hmm. terlalu banyak ikut campur orang tua itu, Bu. Jadi anak Oh. diikutkan ekstranya itu gimana ya? Nggak sesuai dengan keinginan anak, bakat minat anak, tapi malah orang tuanya yang mengharuskan dia ikut misalnya tari. Sebenarnya dia itu nggak bakat di Mm-mm. tari, misalnya bakatnya menggambar. Ibunya Mm-mm. mintanya di tari, begitu, Bu. Jadi kan rasanya kurang tepat lah gitu, Bu. Oh. Oke. Iya, 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 iya. Oke. Jadi Bu Esti itu punya unek-unek ya Bu tentang ekstrakurikuler yang dikomandoni sama Bu Esti kan sebagai koordinator. Kalau ternyata setelah Bu Esti perhatikan anak-anak yang ikut ekstra itu tidak sesuai dengan bakat dan minatnya anak-anak ya Bu ya. Oke, Gitu. Bu, betul sekali, Bu. Banyak yang seperti itu, Bu. Oh. Jadi tergantung orang tuanya milihnya Mm-mm. itu seperti itu, Bu. Karena saya rasa itu rasanya mengganjal gitu loh, Bu. Iya, ada rasa mengganjal di hati Bu Esti yang berhubungan dengan anak mungkin maunya tadi dari cerita Bu Esti kan anak maunya misalnya bakatnya menggambar, tapi orang tuanya mungkin maunya olahraga atau yang lainnya tidak sesuai, tidak sejalan ya Ibu ya, berarti antara anak Oke. dengan orang tuanya. Nah, itu jadi ganjalan Bu Esti sebagai koordinator ekstrakurikuler. Nah, Bu Esti, kira-kira kalau mengganjal seperti itu, apa yang pernah Bu Esti, apa apa yang sudah Ibu Esti lakukan selama ini untuk mengatasi keganjalan yang Bu Esti rasakan? Pernah nggak Bu? Nah, itu Bu, saya yang lagi bingung, Bu. Gimana solusinya ya, Bu ya? Saya itu pusing mau mikirin solusinya Hmm. itu. Kalau saya sih punya rencana ya, Bu Mm-mm. ya. Rencana saya Ya. ini saya pengen ketemu sama orang tua lah. Paling nggak mengumpulkan orang tua, Mm-mm. anaknya, sama saya ketemu langsung. Saya kan sudah melakukan asesmen, paling nggak saya guru Ya. kelas. Saya dari murid saya dulu lah, Bu. Saya kepengen murid Mm-mm. saya itu saya udah asesmen, Ya, saya ya. tahu kemampuannya di mana, bakat minatnya apa. Saya tanyai dulu anaknya. Kemudian saya ketemu sama orang tuanya, Bu. Saya kasih pengarahan begitu, Bu. Saya pengennya sih seperti itu sih. Gimana ya, Bu ya? Oh ya. Bu Esti tadi pengennya memanggil orang tua untuk melakukan Oke. koordinasi, begitu ya, Bu. Nah, kira-kira selama ini pernah nggak kalau Bu Esti mungkin tadi kan dimulai dari di kelasnya Bu Esti dulu ya sebagai wali kelas. Oke, Bu. Pernah mungkin Bu Esti melakukan koordinasi atau komunikasi dengan salah satu orang tuanya yang tadi yang direncanakan Ibu? Pernah sih, Bu. Tapi baru kelas saya nggih, Bu. Hmm. Pernah sekali ya, hanya Mm-mm. sekali dan saya itu membagikan angket juga, Bu, untuk diisi sama orang tua. Angketnya itu Iya, berupa ekstrakurikuler itu yang mau diikuti sama anaknya begitu, Bu.
Iya, 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 iya. Iya, sudah Ibu Esti berarti kan sudah menyebarkan angket, sudah komunikasi. Ya, betul sekali yang Ibu Esti lakukan itu sudah bagus sekali untuk mengawali mengatasi keganjalan Ibu tadi. Nah, kira-kira Bu Esti punya nggak rencana lain untuk memperbaiki atau agar keinginan Ibu tadi, anak-anak kan inginnya ekstrakurikulernya sesuai dengan bakat dan minat anak-anak ya Bu ya. Nah, Gitu. kira-kira ada nggak rencana lain Ibu untuk menyinkronkan antara keinginan Ibu, keinginan orang tua, dan keinginan anak yang sudah Ibu lakukan tadi kan komunikasi ya. Rencana lainnya ada nggak Ibu kira-kira? Apa ya Bu, bentar. Mungkin sih ya Bu ya, ini kan baru kelas Iya. saya ya Bu ya. Oke, mungkin Hmm. rencananya saya tuh pengen kolaborasi sama wali kelas kelas lain Bu. Oke, Bagus itu karena kan bagus bagus ya ya. kolaborasi dan meminta wali kelas sekolah Hmm. lain juga untuk mengumpulkan orang tua juga biar sinkron antara orang tua, anak dan siswa, anak dan gurunya. Jadinya nanti kan penempatnya sesuai gitu loh Bu. Iya, Oke. bagus sekali Bu Esti. Nah, kira-kira selain me, apa ada yang terlibat dengan wali kelas, orang tua dan siswanya sendiri, ada nggak pihak lain yang misalnya yang bisa membantu usaha Bu Esti ini untuk melancarkan Ada usaha Bu, Bu Esti saya ini kira-kira? ya, saya niatnya itu nanti pihak lain itu kayak kita mengadakan semacam apa ya Bu, Mm, pentas gitulah Bu. Ini loh ekstrakurikuler mm, ini, pengampunya ini, mm, nantinya seperti ini. Coba Bapak Ibu mm, mungkin dikumpulkan orang tuanya nggih Bu. Nanti Bapak Ibu mm. itu anaknya seperti apa, coba kira-kira cocoknya di apa, bagikan angket secara menyeluruh mungkin gitu ya Bu ya. Mungkin lebih efektif atau gimana nggih Bu? Iya. Iya, 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 iya. Oke, ya. Bu Esti itu sudah punya rencana yang bagus dan sudah memulainya ya Ibu ya dan sudah memikirkan kira-kira siapa yang akan membantu usaha Ibu ini. Nah, mungkin nggak ya Bu kira-kira kalau seperti itu kepala sekolah mungkin kira-kira bisa nggak ya Bu untuk membantu karena kan ada hubungannya dengan orang tua juga ya Bu ya? Kira-kira bagaimana ya Bu ya? Oke, Bu. Iya iya, malah saya lupa, Bu. Iya, kepala sekolah itu sangat-sangat berpengaruh itu, Bu. Karena Mhm. semuanya misalnya kita mengundang wali murid, mau mengadakan kayak pagelaran atau apa biar terkenal ekstranya maksudnya nggih, paling nggak wali Iya, murid tahu ekstra ini seperti apa ya, itu benar-benar izin dari kepala sekolah dulu, Bu. Kita iya. melakukan komunikasi dulu, betul, Bu, nggih. Nggih nggih, Iya, iya, mungkin ya, iya, iya, kepala iya sekolah, betul, oke. heeh. Kemudian mau kapan nih kira-kira Bu Esti mau melakukan atau mau memulai tindakan ini Bu? Mungkin biar lebih cepat ya, Bu, ya, dalam Hmm, minggu-minggu ini, Bu, nggih, biar lebih cepat kan, biar lebih cepat itu ya terselesaikan juga, saya nggak kepikiran juga itu, Bu. Mungkin iya dalam bagus. minggu-minggu ini nggih, Bu, nggih. Iya, bagus sekali Ibu. Berarti dalam waktu dekat ini Bu Esti mau izin dulu atau koordinasi dulu dengan kepala sekolah. Kemudian setelah dapat izin dari kepala sekolah, kemudian mengundang orang tua dan juga sama wali kelas dulu ya Bu ya, wali kelas, kemudian Oke, Bu. orang tua untuk koordinasi tentang ekstrakurikuler yang sebaiknya tadi dilakukan oleh siswa Ibu sesuai dengan bakat minatnya, bukan sesuai dengan keinginan orang tua. Begitu ya Bu ya? Oke, Bu. Iya, Iya, betul betul sekali. sekali. Iya. Heeh, iya, 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 sip. Oke, oke Bu Esti. Ini berarti dari pembicaraan kita tadi, kira-kira masih ada yang mengganjal nggak ya Ibu di hati Bu Esti? Mungkin saya jalani dulu apa ya, Bu? Saya terima kasih Mhm. banyak. Ini Oh, sepertinya iya, iya, iya. saya sudah Berarti, agak plong, Bu, nggih. iya, Nggih, berarti saya tadi sudah Bu agak Esti plong lah. harus melakukan apa dulu ya tadi ya? Ada satu koordinasi ya Bu ya? Oke, koordinasi Iya. dulu.
Oke oke Iya. oke oke, iya, heeh, terima kasih sekali ya Bu Esti, saya mendukung Bu Esti untuk tetap semangat, yakin bahwa Bu Esti itu bisa jadi koordinator ekstrakurikuler yang sukses. Amin. Itu Terima kasih banyak atas waktunya Bu Muslimah. iya, sama-sama Bu Esti, semangat Bu Esti. Semangat selalu, Bu. Iya, oke, iya. Sudah Bu? Oh, berarti sudah ya, tinggal Bu Nah, Muslimah ya, ngerin Bu. Tekan rumah saya, iya. Bu. Aku juga tadi melenceng pula. Ora Apa, apa-apa Pak? lah ya, Bu, Mengalir yang tuh, penting heeh. heeh lah, aku bela Mandan rumaja berhenti kali, kabeh. heeh. Ya Mhm sidik-sidik mhm. mandan ngerti sidik nih mandan mending lah. Iya, betul betul. Padahal sudah direncanakan sama Pak Aris ya, Bu? Ya sama aja sih Mhm. rencananya ya gini lah. Iya iya iya, betul betul Iya. betul. Iya iya, wis, heeh. Sekarang berarti giliran saya, Bu. Iya, berarti saya jadi Bu Ade ya ceritanya ya, Bu? Heeh. Bu Esti, ini nanti Mmm. yang lain rekamannya tersusun rapi, terstruktur kayak gitu, kita berantakan ya, Bu. Gak apa-apa lah ya, Bu. Alami, Yang Bu. penting bismillah, heeh. Karena memang kelompoknya kita kelompok Kan dadakan ya, kan, Bu. heeh, kemarin wis Mhm. latihan sih mending ya, Bu. Nanti di luar Iya. juga bisa WA-an ya, Bu. Iya. Lah aku WA-an sama Pak Aris tadi ya. Sorry ya Pak Aris, saya mengambil peran Pak Aris. Iki BTKB urung, Mbok. Apa belum? Ya nggak apa-apa lah, bismillah. Iyalah, nggak sampai 15 menit sih ya Bu tadi ya, nggak apa-apa yo. Tapi kan 30 Udah menit itu kan saya heeh, dari 30 menit heeh, tinggal 10 nggak menit apa-apa ya? lah, Oke, nggak ya apa-apa wis ya sekitar Bu, 10 mulai. menit, heeh, Oke, heeh, yuk iya. mulai. Bu Esti jadi Bu Ade nih. Oke. Iya. Mulai ya, Bu. 1, 2, 3 ya. Oke. Mhm. Bu Muslimah, Iya Bu bagaimana hari Esti. ini? Aduh Bu, saya tadi masuk kelas ya Bu, pikiran saya bagaimana ini kok anak-anak sekarang kalau disuruh nulis kayaknya kok susah banget begitu Bu. Apalagi kalau disuruh menulis, saya kan lagi teks cerita fantasi nih Bu ya menulis, tapi pada saat Mmm, menulis mereka sepertinya kebingungan mencari ide begitu. Jadi akhirnya hampir di akhir pembelajaran baru beberapa yang sudah selesai menulis teks fantasi itu, Bu. Saya jadi kepikiran apa ini yang jadi gimana ya, Bu, ya, solusinya kira-kira ini, Bu? mmm, Bu Hmm. Mus ini siswanya kelas berapa ini, Bu? Saya ini ngajar kelas 7 Bu, kelas 7H. Mmm, berarti di Hmm. sini kan kesulitan Bu Mus anak-anaknya sulit menulis teks fantasi nggih, Bu? Dan Iya, Bu, sulit benar benar benar. untuk mengawali ide untuk menulis nggih, Bu, nggih? Mhm, iya. Iya iya Nah, iya. Heeh. terus sekarang yang Bu Mus inginkan dari tujuan kita itu nanti melakukan percakapan ini, Bu Mus pengen seperti apa? Saya ingin anak-anak saya, murid saya itu kalau disuruh menulis teks fantasi ya mereka cekat-cekat begitu istilahnya, cepat menulis gitu dengan ide yang apa namanya, idenya segera kemudian dibuat apa namanya ini, rancangannya atau susunan rangkaian alurnya dulu baru nanti dibuat teksnya secara jadi begitu. Jangan terlalu Mmm. banyak melamun, bingung, malah kadang-kadang kelas 7 itu ada yang masih jalan-jalan weh, Bu. Oh, jadi Bu Mus Jadi tuh pengennya anak-anaknya itu langsung punya ide gitu ya, Bu, heeh, ya? Heeh, idenya iya, itu betul keluar gitu betul. nggih, Bu? Untuk Iya, menulis itu punya ide untuk keluar, iya 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 iya. iya iya iya, heeh. Nah, Iya, Bu. kira-kira rencana Bu Mus itu Mhm. punya ide untuk menulis itu supaya anak-anak itu punya ide untuk menulis itu apa, Bu? Saya sih rencananya karena tadi mereka sepertinya kesusahan mencari ide ya, Bu, saya jadi ingin mencari sebuah stimulus begitu, Bu. Stimulus mungkin mungkin saya bisa cari bentuk cerita fantasi di YouTube ya, Bu, ya? Cerita fantasi Bagus, di Bu, iya. YouTube, kemudian saya tayangkan di kelas, lalu
saya kelompok dulu Bu, niatnya. Dibuat kelompok dulu, mereka satu kelompok 5 orang, kan kelas saya itu ada 30. Jadi nanti ada 6 kelompok. Mereka sudah mengelompok, kemudian saya tayangkan sebuah video fantasi. Saya niatnya video judulnya Timun Mas, Bu. Nah, nanti setelah saya tayangkan, kemudian setiap kelompok itu saya minta mereka menulis atau menuliskan informasi-informasi yang berupa alur cerita dari Timun Mas tadi. Nah, itu kan untuk stimulusnya biar mereka tidak bingung menulisnya begitu, Bu. Berarti dari yang ada begitu. Nah, kemudian dari rangkaian alur yang sudah mereka buat secara kelompok itu, lalu dalam kelompok itu mereka juga menuliskan dengan pengembangan alur itu dikembangkan menjadi sebuah teks fantasi jadi itu tapi dengan bahasa mereka sendiri bukan dengan bahasa karena dari video kan nggak mungkin sama ya Bu setiap Ya, kelompoknya. Nah, itu untuk tugas kelompoknya niatnya saya seperti itu Bu. Kemudian saya mikir lagi punya rencana lagi begini Bu. Kalau misalnya kelompok, oke lah mereka kayaknya bisa semua dengan stimulus itu. Saya ingin memvariasikan juga, Bu, agar mereka tidak bosan di kelas. Itu ya, mereka gimana ingin Bu? saya bawa ke alun-alun. Gimana, Bu Alun-alun itu? ya Bu. Oh, jadi Hmm, Bu Muslimah rencana awal itu kan mau video ya Bu ya, biar anak itu hmm, tertarik, nggak membosankan juga, tapi hmm. secara berkelompok ya Bu, nggih, itu Oh udah bagus iya, sekali Bu, nggih. iya, iya. Terus selanjutnya, Ibu ingin membawa anak-anak untuk outing kelas berarti nggih Bu? Eh? Outing Oh, oh outing iya, kelas, iya heeh, ke betul Bu. Outing. alun-alun, Iya, 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 iya. iya, 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 iya Bu. Terus itu kira-kira ya Bu, Hmm, kalau ke alun-alun kan anak harus keluar ya Bu. iya Nah, Bu. kalau itu Bu Muslimah perlu dari pihak lain untuk membantu, apa bisa Bu Muslimah lakukan sendiri itu untuk hal-hal seperti itu Bu? Iya, saya juga lagi mikir juga jadi Ibu tadi ada itu ya. Gini, kalau saya bawa ke alun-alun, sekolah saya kan itu ada di harus untuk ke alun-alun itu kan harus nyebrang jalan raya ya Bu ya. Berarti Oh, kalau iya misalnya iya. saya sendiri kayaknya untuk mengawal 30 anak merasa kerepotan juga ya Bu. Iya Oh Bu. ya Bu, oh ya Bu, kan di sekolah Gimana? saya ada Pak Satpam. Oh, Bisa nggak ya Bu bagus ya? Bu. Ya, bagus Iya. itu Bu, paling enggak kan keselamatan anak terjaga nggih, Bu Mm-mm. Muslimah juga tercapai apa yang menjadi tujuan pembelajarannya Bu Muslimah tadi untuk outing kelas Mm-mm. supaya tadi Bu Muslimah pengen anak-anak punya inspirasi nggih Bu nggih? Iya betul, awalnya inspirasi dulu lah, begitu ya. Mhm. Mhm. Terus selanjutnya, Bu Muslimah ini rencana apa saja sih yang akan dilakukan supaya anak-anak itu bisa segera menulis cerita fantasi itu gimana Bu? Iya, kan kayak gini Bu, rencana saya nanti setelah mereka saya bawa ke alun-alun, itu saya buatlah ceritanya itu membuat lingkaran besar nanti ya. Lingkaran besar itu saya memberikan arahan terlebih dahulu untuk mereka sambil duduk lingkaran besar, tapi kita sambil duduk santai begitu kan di alun-alun itu ada kayak gazebo itu Bu. Jadi kan tempatnya Hmm. tetap bersih begitu. Nah, saya bawa ke sana ke gazebo, kemudian saya beri arahan apa saja yang harus mereka lakukan di alun-alun itu. Salah satunya saya minta mereka untuk mengamati benda-benda yang ada di sekitar alun-alun. Karena saya pengennya gini, Bu. Nanti benda-benda yang di alun-alun itu kan contohnya kan di alun-alun kita di Banjarnegara itu kan ada pohon beringin yang besar itu Bu ya. Nah, nanti Ya. saya akan mencontohkan awalnya dulu ingin mencontohkan ke anak bahwa ternyata pohon beringin yang besar itu pun bisa dijadikan sebagai sumber atau inspirasi sebuah cerita fantasi di mana cerita fantasi itu kan kemarin saya sudah menjelaskan Ibu kalau cerita fantasi itu kan harus ada sesuatu yang ajaib ya. Saya nanti pengarahan saja kalau misalnya pohon beringin berubah menjadi istana. Nah, itu kan sudah wah iya ya, masa beringin bisa
jadi istana. Iya, ini kan fantasi, terserah kamu nanti membuat apa. Itu salah satunya untuk pohon beringin. Nah, nanti saya akan seperti ini lagi, Bu. Niatnya ya, Bu, niatnya Nggih. rencana saya itu setelah memberikan contoh itu nanti saya mengarahkan lagi tuh di jalan ada apa? Oh, ada kendaraan, Bu, ada mobil. Nah, coba dari mobil itu cari inspirasi kira-kira apa? Berhubungan dengan waktu atau apa? Ada rumput bisa bergoyang atau apa? Nah, mungkin dari benda-benda yang ada di alun-alun itu kan bisa memberikan ide untuk anak-anak menulis ya, Bu ya. Nggih, dan Iya bagus nggih, Bu, sekali, ya? Bu. Bisa Bener-bener ya? ide yang bagus nggih, Bu, nggih. Kayaknya Heeh, berarti ya heeh, insya Allah, Bu. Bu, iya, itu kan berarti langsung niatnya ke gitu. dunia nyata nggih, Bu. Anak-anak melihat apa bisa di situ ya Iya, jadikan inspirasi nggih, Bu. Dari yang mereka lihat langsung lah nggih, iya, Bu. Bu, Apalagi Bu heeh, Muslimah tadi sudah memberikan iya, contoh. Iya, baik, Bu. Nah, iya, ini, Bu, iya. kira-kira Bu Muslimah itu mau melaksanakan rencana ini tuh kapan, Bu? Kapan ya, Bu, ya? Sebentar. Saya untuk minggu ini sepertinya belum bisa, Bu, karena minggu ini kan saya materinya belum sampai ke menulis. Baru sampai ke struktur bahasa nih Ya. sama struktur teks. Nah, rencananya saya akan memulai minggu depan saja, Bu, ketika sudah saatnya ke capaian pembelajaran yang untuk menulis itu, Bu, rencananya. Ah, iya. Ya, baik, Bu. Mudah-mudahan rencana Ibu nanti bisa berjalan lancar. Dan gimana, Bu, kalau kita mungkin ketemu percakapan lagi 2 minggu lagi, saya pengen mendengarkan ceritanya Bu Muslimah setelah melakukan rencana itu, seperti apa nanti ke anak-anaknya, gitu. Iya. Bisa, Bu? Iya, Ibu, saya juga nanti pengen menceritakan prosesnya, hasilnya, Iya. kemudian juga kalau saya ada kendala pada saat pelaksanaan itu, boleh ya, Bu, cerita lagi ya, Bu, ya? Boleh sekali, Bu. Saya tunggu ceritanya Bu Muslimah. Ya, terima kasih sekali, Bu. Saya jadi merasa lebih plong mengatasi anak-anak yang kesusahan mencari ide itu, Bu. Ternyata saya punya dukungan ya, Bu ya. Iya. Ya, terima kasih sekali ya, Bu Esti. Iya, Ya, sama-sama Bu Muslimah. Ini sudah, Bu? iya. Iya, sudah lah, Bu. Ini untuk Iya, merefleksikan. Heeh. begitulah ya, Bu, Ref apa adanya kita. Heeh. iya, betul. Ini rekamannya dihentikan apa belum ya, Bu? Oh, dia belum kelihatan ya? Mbok nggak tahu. Heeh, udah lanjut aja, Iya. Bu. Refleksinya gimana? Refleksinya jenengan udah? Halo, Bu. Ya, halo, refleksinya Refleksi udah, yang Bu, mana, jenengan? Bu? Yang di berarti Refleksi recall yang ini, yang 2, apa, yang refleksi 4 tabel 4 apa ya? Latihan tabel diri. 4. Oh, Yang kemarin apa, Bu? oh kan, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, itu ya, Bu, yang suruh dikerjakan itu kan? Heeh, oh, heeh, iya, iya. Refleksi itu yang Heeh. dikerjakan. Sebentar Heeh, saya buka file tujuan, dulu. rencana, tanggung jawabnya, ceritanya maksudnya apa mungkin ya? Mm-mm, Terusan mm-mm. apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Identifikasi dan refleksi. Iya, Terus iya. apa Itu yang Bapak diapakan Ibu dibaca atau lakukan? gimana, Bu? Heeh, Nek aku sih tok jawab sih Bu, cuman kayak gini tok sih setelah mempelajari coaching ini, saya mendapatkan pengalaman heeh, baru Mas. Emang ya Bu ya, dulu kan ibaratnya heeh. nggak tahu lah coaching itu apa ngertinya ya, mentoring apa itu Waduh. semuanya sama nggih? Iya. Saya sih Iya, saya yang itu mendapatkan. sudah, tapi tak cari dulu di mana ya. Saya lagi proses mencari ya, Bu. Jangan cerita, Bu. Ya, oke. Setelah melakukan ini nggih Bu, saya mendapatkan pengalaman baru lewat percakapan dan diskusi. Masalah yang Mm-mm, saya alami itu menjadi ya cukup ringan ya Bu. Awalnya kan berat karena melakukan mm-mm. diskusi, walaupun sebenarnya itu kita secara tidak sadar kan solusi dari diri kita sendiri nggih Bu. Iya, Coach betul-betul sekali, hanya Bu. Yakin. memancing-mancing nggih, tapi kita itu plong nggih Iya. Bu. Nggih, saya Hanya rasakan itu plong. membalik-balikan. Iya. Yang saya rasakan
saya seperti menemukan teman curhat begitu, walaupun sebenarnya benar Bu Esti itu, kita sebenarnya sudah punya rencana, punya jawaban sendiri untuk permasalahan kita sendiri, cuman belum ini aja ya Bu, belum tersampaikan dan belum terlaksana, baru masih angan-angan begitu ya. Belum menemukan betul, Bu. kapan mau mulainya dan kapan ininya. Kayak gitu Bu, yakin. Iya. Refleksi Kalau coach. kayak gini kan Temuan paling nggak Ibu. ada rasa dukungan ya, Bu. Ketemu, Bu. Benar ya kayak tadi misalnya iya. Iya, heeh. Oh ya, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ya Bu ya? Iya, Oke, ya. Kalau saya sih ini, gimana tadi sudah Bu? Sudah. Heeh. Kalau saya Gimana? singkat-singkat sih jawabnya, hal yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah terjalin komunikasi antara saya dengan rekan ketika kami bergantian peran sebagai coach maupun coachee pada pelaksanaan coaching tadi ya Bu ya. Walau pelaksanaannya Ya, dadakan lah ada komunikasi ya Bu. iya, Kemudian Bu. yang kedua, hal yang perlu diperbaiki iya atau ditingkatkan itu kemampuan menjadi pendengar yang baik dan fokus pada hal yang sedang dibicarakan. Tapi jujur tadi kita kan tidak fokus karena memang belum ada perencanaan dari awal mau berbicara apa ya Bu ya. Mantan kaget ya, Bu. Kemudian eh iya, ya orang kaget maning jindal. Iya. Kemudian yang ketiga, hal ini yakin kita apa adanya banget yakin Bu Esti. Iya. Gak ada setting-settingan Harus apa jurakhir. pula. Akhir. Lah emang adanya Iya. kayak gitu ya, Bu? Hal yang saya Ujuk-ujuk. iya, betul betul. Oke ya Bu. Hal Iya. yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum melakukan coaching adalah berdoa dan mencoba memahami karakter coaching. Kemudian pada saat melakukan coaching, saya fokus pada kehadiran jiwa dan raga saya pada sosok coaching dan permasalahannya. Itu yang ketiga. Yang keempat, Bu, hal yang akan saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan coaching itu adalah tetap belajar, memahami karakter seseorang menjadi pendengar yang baik dan fokus pada permasalahan dan memberikan pertanyaan pemantik untuk menggali potensi coaching. Itu refleksi saya, Bu. Umpan baliknya perlu juga, Bu. Iya, Bu. Bu Esti. Umpan Dalam. baliknya ya. Oke, Iya, umpan Bu. balik saya bacakan lagi. Kalian. Oke. Heeh. Oke, untuk umpan balik dari coaching adalah dari pelaksanaan coaching ya Bu. Hal Ya. yang saya rasakan pada saat coaching itu awalnya saya merasa bahwa saya itu memiliki permasalahan yang rumit sehingga membuat saya itu tertekan dan menguras energi saya tanpa memikirkan solusi apa yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Ibaratnya tidak bisa berpikir jernih begitu Bu. Dilanda diliputi rasa emosi begitu ya. Kemudian Iya. pada saat berjalannya coaching, saya itu merasa bisa menumpahkan isi hati saya dan mengeluarkan permasalahan saya dengan coach apa adanya. Bahkan menumpahkan kekesalan saya seperti tadi ya Bu. Nah, kemudian melalui kesabaran dan perhatian yang diberikan oleh coach, pertanyaan-pertanyaan yang reflektif yang diberikan kepada saya, kemudian coach saya juga bisa menggali potensi saya untuk menyelesaikan rencana penyelesaian masalah yang saya hadapi hingga pada akhirnya saya itu bisa menemukan sendiri sebenarnya solusi dan orang-orang yang bisa membantu saya dalam menyelesaikan masalah. Ditambah lagi Bu, saya tadi juga bisa menentukan sendiri kira-kira kapan rencana saya itu bisa saya lakukan. Begitu Bu. Kemudian setelah coaching selesai, hati saya itu merasa lega dan merasa rencana dan tindakan yang akan saya lakukan itu
akan mengubah diri saya menjadi lebih baik, begitu Bu. Ya, itu Bu refleksi dan umpan balik saya Bu.